pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio yang pasti dengar dan pasti hati. Mas Ridho, bagaimana hari ini? Lancar semuanya pekerjaan? Alhamdulillah lancar, baik. Kelihatannya Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah, siap. Ini nampaknya masih di rumah ya Mas ya? Atau sudah di kantor sebelah ini? Bukan masih di rumah, saya barusan aja nyampe rumah karena saya harus pulang agak lebih cepat persiapan Jumatan karena dapat tugas khotib nanti. Oh yes, mantap. Ya mohon maaf ini menyela waktunya Mas Ridho. Mas Ridho, ini ngobrol-ngobrol kita sudah mendekati tahapan pemilu Mas Ridho. Untuk saat ini KPU apa yang dikerjakan nih Mas? Saat ini yang sedang berjalan, jadi beberapa tahapan sedang berjalan. Ada tahapan pemutahiran daftar pemilih yang sudah mendekati penetapan daftar pemilih tetap atau DPT yang nantinya akan ditetapkan tanggal 21 Juni. Iya. Nah, kemudian tahapan lain juga yang masih berjalan dalam hal tahapan pencalonan. Persisnya pencalonan yang tahapannya panjang ini saat ini masih di dalam ring tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten. Oh siap. Oke, Mas, sampai sejauh ini apakah ada permasalahan yang ditemui oleh KPU dalam tahapan saat sekarang? Iya, tahapan verifikasi administrasi persyaratan bacalek yang tahapannya adalah sudah mulai sejak tanggal 15 Mei kemarin yang nanti akan berakhir tanggal 23 Juni. Jadi saat ini berada di tengah-tengah tahapan itu. Bicara persentase, proses verifikasi ini sudah pada posisi sudah 70%. Proses vermin atau verifikasi administrasi ini. Secara kendala, secara umum tentu ada. Berkaitan dengan temuan kita berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai dalam hal masing-masing bakal caleg yang mereka ajukan. Terus sampai saat ini apakah gimana Mas, lanjut? Siap. Iya, lanjut ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ramai dibicarakan di berbagai media. Salah satu yang kita temukan adalah ada bakal calon yang ganda. Jadi ganda yang terjadi lintas partai, artinya satu orang diajukan lebih dari satu partai itu ada. Kemudian kita juga menemukan bakal caleg yang di dalam regulasi berkaitan dengan status pekerjaan mereka, ketentuannya adalah harus mundur. Ini dokumen yang harus dipenuhi belum dicukupi. Belum lengkap, gitu ya. Jadi yang mencuat saat ini masih berkutat seputar itu. Selain itu mungkin berkaitan dengan persyaratan yang belum benar, artinya seperti ijazah belum dilegalisir dan lain sebagainya, seperti itu. Oh gitu, Mas. Ini kan waktunya masih panjang, 25 Juni ya untuk tahapan selesai vermininya nih. 23 Juni ya. 23 Juni saya ulang ya, 23 Juni. Apabila partai ini tidak memenuhi persyaratan, bagaimana Mas? Dari pihak KPU sendiri nanti? Oh, partai ini ternyata calegnya tidak memenuhi persyaratan. Itu apakah masih ada batasan untuk memperbaiki gitu, Mas? Ya. Jadi ending dari tahapan verifikasi administrasi ini nanti kita akan memberikan hasil vermin, berita acara hasil verifikasi administrasi ini kepada masing-masing partai. Katakanlah mereka seakan-akan mendapatkan rapot masing-masing partai, mulai dari keseluruhan secara detail persyaratan bacalek mereka, si A, si B ini apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, setelah itu nanti ada
perlu ada tahapan yang mana partai politik ini akan memenuhi atau ketika hasil verifikasinya belum benar, ini akan ada tahapan tersendiri. Partai politik harus mencukupi sehingga yang tadinya hasilnya belum benar nanti harus benar. Nah, tahapan ini nanti akan berjalan tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli. Oh, berarti masih ada rentang waktu untuk partai memperbaiki calon legislatif yang diajukan ataupun didaftarkan di KPU gitu Mas ya? Iya, betul. Jadi dalam hal kegiatan verifikasi administrasi ini ada dua hal yang kita jadikan objek penelitian. Satu adalah dokumen yang belum benar, dua adalah caleg yang ganda tadi. Oh gitu. Terus iya Mas, yang ngobrol-ngobrol terkait caleg ganda yang kemarin dirame di media sosial yang sempat dibicarakan tadi sama Mas Ridho. Ini kemarin akhirnya endingnya gimana nih Mas? Penyelesaiannya apakah ikut di partai A atau sama-sama di partai B atau calegnya ini milih salah satu ini? Pada posisi saat ini belum bisa dikatakan selesai proses itu. Atau konflik itu karena memang belum memasuki tahapannya. Oh, gitu. Tahapan kegandaan ini nanti akan terjawab si A atau si B ini nanti yang saat ini masih dualisme dalam hal kecalekannya ini nanti akan terjawab ketika partai ini dalam posisi tahapan memperbaiki dokumen administrasi. Oh gitu. Kita akan lihat apakah caleg ini nanti masih diajukan kedua atau diajukan salah satunya. Salah satu partai gitu ya. Ya. Nah, terus Mas, apakah sampai saat ini berarti belum ada sanksi yang diberikan oleh pihak KPU sendiri tentang terkait Fermin ya? Belum ada ya? Sanksi apa saja dalam artian partai ini ternyata menyalahi ke administrasi yang tidak berlaku ataukah ini hanya sebatasan KPU memberitahu partai A ini belum lengkap, cuma itu aja, jadi tidak ada sanksi gitu, nggak ada ya? Ya, jadi memang dalam konteks ini sesuai dengan regulasi tidak ada ketentuan sanksi. Nah, artinya memang KPU hanya memberikan penilaian hasil administrasi itu, satu BMS atau belum memenuhi syarat, dua memenuhi syarat, itu aja. Gitu. Siap. Mas, termasuk yang ganda tadi, yang ganda tadi hasilnya pemberian status kita adalah belum memenuhi syarat. Oh gitu. Jadi hanya sebatas dua pernyataan itu ya Mas ya? Nah, terus tahapan selanjutnya ini adalah nanti pembenaran dari pihak partai dari Fermin yang dilaksanakan oleh KPU yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai 9 Juli. Setelah itu nanti apa Mas yang dilakukan oleh KPU selama masih proses perbaikan yang dilakukan oleh partai? Nah, tahapan berikutnya yang mana partai memperbaiki berkas dokumentasi kegandaan tadi, kita akan memverifikasi lagi untuk perbaikan dari partai itu. Yang kedua berarti ya? Yang kedua akan tetapi ini nanti hasilnya sudah tidak BMS lagi kalau kita menemukan persyaratan yang belum memenuhi. Artinya yang tadinya pada saat ini kita memberi status BMS dan MS, akan tetapi yang kedua nanti dalam hal perbaikan kita memberi status TMS dan MS. Oh, perbedaannya di situ juga. Di perbedaan situ. Kalau TMS sudah final tidak bisa diperbaiki, artinya caleg yang TMS ini nanti akan gugur dan tahapan berikutnya yang berupa penetapan daftar calon sementara yang statusnya TMS akan tidak ditetapkan atau hilang. Gitu. Siap. Oke, Mas Ridho. Berarti untuk penilaian yang kedua, partai sudah tidak bisa lagi memperbaiki lah, dalam intinya seperti itu ya. Terus tahapan selanjutnya setelah penilaian kedua oleh pihak KPU yang mendekati di tahun ini, Mas? Di akhir tahun? Kan sudah Juli, sudah Juli kan kemudian ini masih panjang, panjang prosesnya. Yang mana endingnya adalah masih di bulan
November nanti dalam hal ini adalah penetapan daftar calon tetap. Oh, daftar calon tetap, ya, siap. Ya, itu November. Nah, sedangkan penetapan daftar calon sementara atau DCS ini akan kita tetapkan tanggal 18 Agustus. 18 Agustus jadi dalam. Nah, ada hal yang sangat krusial, yang sangat penting bagi peserta pemilu atau bagi partai politik. Sebelum DCS ini ditetapkan atau daftar calon sementara ini ditetapkan yang nantinya akan diumumkan, ini kita akan berkoordinasi dengan partai politik. Partai politik ini akan kita tanteng lagi. Ini adalah rancangan DCS yang akan kami tetapkan. Apakah partai politik masih berkeinginan mengganti calegnya? Nah, masih ada kesempatan. Peluang seperti itu regulasi saat ini. Oh, ternyata nih caleg ini setelah mendekati pemilu ternyata nggak care sama partai lah gitu ya. Atau mungkin Ya, itu ada penilaian rasanya. khusus lah dari penilaian khusus dari partai gitu ya. Termasuk memindahkan dapil, memindahkan nomor urut. Ini ada peluang pada saat Verifikasi DCS. tahapan yang namanya tahapan pencermatan DCS. Oh, pencermatan DCS. Wah, gitu ya. Siap. Berarti ya Mas, saya dengar dulu KPU juga ini memberikan penilaian kepada warga Ngawi bahwa DCS ini benar nggak orang ini, apakah DCS ini sudah melakukan bla 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 atau penilaian itu oleh warga itu juga ada kan? Ya, betul. Jadi daftar calon sementara ini wajib diumumkan oleh KPU. Salah satu tujuannya adalah agar mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Benar ya, masukan dan tanggapan, benar, saya lupa itu. Benar Mas ya. Dan itu penilaiannya bagaimana Mas? Itu berapa persen yang nanti mempengaruhi DCS gitu? Jadi gini mekanismenya, sewarga masyarakat siapa saja dengan melampirkan identitas yang jelas ketika menyampaikan masukan atau tanggapan masyarakat akan kita tindak lanjuti, akan kita klarifikasi sesuai dengan kasus atau konteks apa yang dipermasalahkan. Kalau memang terbukti, misalnya terbukti memalsukan dokumen, terbukti dia tidak jujur ketika mendaftar itu, dia berstatus pekerjaan swasta, ternyata fakta di lapangan dia adalah sebagai perangkat desa, sebagai kepala desa tidak yang mana sesuai lah dengan dokumen. Harus mundur. Gitu. Ini berpotensi akan menggugurkan caleg. Hal seperti itu. Siap. Nah, apabila itu berarti kan penilaian dari pihak warga Ngawi dan harus diserahkan kepada partai dan partai kemudian menyerahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti, ataukah nanti partai yang menindaklanjuti Mas? Dari temuan itu maksudnya. Jadi yang berhak untuk memberikan vonis akhir itu berada di KPU. Oh gitu, siap. Ketika KPU menindaklanjuti tanggapan masyarakat tadi, kemudian melakukan klarifikasi terhadap lembaga yang bersinggungan, terhadap yang bersangkutan, ternyata hasilnya terbukti ada hal yang memang tidak sesuai dengan aturan. Pada saat itu dalam tahapan berikutnya KPU berhak untuk men-TMS-kan caleg tersebut. Oh, jadi semuanya nantinya ini adalah palunya adalah di KPU gitu Mas ya. Setelah posisi DCS dan setelah dokumen ini diserahkan kepada pihak warga untuk dinilai tadi. Betul. Gitu. Akan tetapi partai politik kita beri kesempatan juga, semisal ini tadi TMS, untuk mengganti. Oh gitu, masih diberikan waktu. Baratnya, ini sudah nggak layak, akhirnya diganti gitu ya? Ya, betul. Oh, siap. Oke Mas, terima kasih atas waktunya 15 menit ngobrol sama Mas Ridho, salah satu komisioner KPU. Divisi apa Mas? Jenengan ini? Teknis penyelenggaraan pemilu ya. Teknis penyelenggaraan pemilu. Terima kasih atas waktunya. Selamat menunaikan ibadah Jumat. Semoga keluarga dan Mas Ridho tetap sehat dan Amin. Rezekinya limpah gitu ya. Ya, Jumat berkah Mas. Salam untuk pendengar Bana semuanya. Oke deh. Matur suwun Mas Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
FM Radio